Selamat sore saudara-saudara, Shalom. Sebelum kita mengikuti kebaktian kita di sore hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi. For you, Lord God,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan minggu kita hari ini yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku,
seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita berdoa untuk mohon kekuatan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih untuk mohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel minggu kita hari ini tertulis dalam Ulangan 34 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kita baca secara responsoria. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Tapi kima titing namasa kita dengarkan warta jemaat pada minggu kita sore ini. Warta Jemaat KBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 29 Oktober 2023. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. 2. Pemberkatan nikah, pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Thomas Victor Sinambela, putra dari Bapak Liberty Sinambela dan Ibu Lisbeth Boru Tapu Bolon, anggota Jemaat HKP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor UKI. Dengan tunangannya, Butet Sri Ayu Madalena Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Hasoloan Tapu Bolon dan Ibu Nurhaida Sihaan, anggota Jemaat HKBP Resort Marihat Distrik 5 Sumatera Timur. Pemberkatan nikah Jumat 10 November 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo jam 9 WIB. 3. Anak lahir Jumat 20 Oktober 2023. Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga, Daniel Victor Tumbur Marnala Sitohang dan Ibu Titin Rumondang Natalia Borutamba dari sektor Kalibata. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota Jemaat baru Minggu 29 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Boyen Despaing Sinaga dan Ibu Rismauli Boru Silalahi beserta 2 orang anak datang dari HKBP Resort Duren Sawit Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Maluku nomor 4 Tanah Galian Sektor Cipinang Bali. 2. Robi Pati Sijabat dan Ibu Desi Ratnasari Boru Silaban datang dari HKBP Resort Siantar Kota Distrik 5 Sumatera Timur. Alamat Jalan Cawang 3 RT 12 RW 7 Sektor Gang 45. 5. Parheheon Ama HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 29 Oktober 2023. Pelaksanaan perayaan Parheheon Ama HKBP Sutoyo di ibadah jam 8.30 dan jam 11 WIB turut ambil bagian dalam pelayanan kor gabungan pengumpulan persembahan hari tahun. Setelah selesai ibadah jam 11 WIB dilanjutkan acara ramah tamah di lantai 3 Serbaguna. 6. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 29 Oktober 2023. Di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk Diakonia Sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 7. Ibadah perayaan puncak Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan 2023. Senin 30 Oktober 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan dilaksanakan perayaan puncak Tahun Profesionalisme dalam penata layanan yang didahului dengan ibadah yang diikuti semua pendeta, ketua parar tahun, bendahara huria, ketua Dewan Kononia, Marturia, dan Diakonia. 8. Kebaktian sektor. Kamis 2 November 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di Sektor Mayasari. Tuan rumah tersebut keluarga Nyonya Tambunan Boru Sitio, alamat Jalan Bakti RT 4 RW 8 masuk jam 19.30. 2. Sektor Cipinang Bali. Tuan rumah kebaktian sektor keluarga Nyonya Situngkir Boru Simanjuntak, alamat Jalan Bali Raya nomor 8A Tanah Galian masuk jam 19.30. Pertukaran pelayan firman Minggu 5 November 2023 sesuai dengan program dan keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pertukaran pelayan firman. Setelah selesai ibadah, kita akan mengumpulkan tupak atau bantuan untuk menopang biaya program dan operasional distrik. Kita akan serahkan di tempat yang sudah disediakan di depan gereja.
10. Pesta Gotilon. Sesuai dengan program gereja, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2023 akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran huria. Pelaksanaan pesta puncak pada Minggu 12 November 2023. Teknis pelaksanaan yaitu 1. Membagikan amplop ke setiap kepala keluarga, dibagikan dan dikumpulkan oleh setiap sintua sektor. Hasil amplop akan menjadi silua dari setiap sektor dan serahkan pada pesta puncak. Kedua, diharapkan setiap paduan suara dan kategorial turut serta membawa silua. 3. Pelaksana kegiatan ini diserahkan kepada Parhalado per tahun. 4. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan selama bulan Oktober. 5. Ibadah jam 6, 8.30 dan 11 pagi digabung menjadi masuk ibadah jam 8 pagi. Ibadah jam 15 dan jam 18 berjalan seperti biasa. Setelah pembacaan warta ini, kita akan mendengar pengarahan dari Panitia Pesta Gotilon. 11. Laporan dan rencana serta anggaran seksi 2024. Setiap kategorial dan seksi agar membuat laporan kegiatan selama tahun 2023 dan menyerahkannya paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun 2023. Kedua, setiap kategorial dan seksi agar menyusun program dan anggaran tahun 2024 dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2023 kepada Sekretaris Huria. Kompilasi program kerja dan anggaran dilaksanakan Senin 20 November 2023. 3. Pedoman program kerja disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024 tahun Oikomene. Buku panduan akan dibagikan oleh ketua-ketua dewan. 12. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Ke-13, Panitia Natal HKBP Sutoyo 2023. Panitia Natal HKBP Sutoyo, Natal kategorial, paduan suara serta Natal umum diserahkan kepada calon situa HKBP Sutoyo yang diketuai oleh calon situa LF Nadia. Susunan Panitia Natal 2023 terlampir. Dihimbau kepada seluruh panitia Natal supaya hadir dalam rapat panitia Natal pada hari Rabu 1 November 2023 jam 18 WIB bertempat di konsistori gereja. 14. Amplop Pesta Gotilon. Dihimbau kepada anggota HKBP Sutoyo yang berdomisili di sektor Parserahan. Amplop Pesta Gotilon untuk sektor Parserahan bisa diambil di Sekretariat Gereja HKBP Sutoyo. 15. Berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Nyonya Harianja Norma Poibe Borusiagian Manang Opurut, Kamis 26 Oktober 2023, tutup umur 75 tahun, dari sektor Mayasari, meninggalkan anak dan cucu. Kedua, Saud Alexander Siombing atau Opung Ronauli Doli, Kamis 26 Oktober 2023, tutup umur 72 tahun, dari sektor Mayasari, meninggalkan istri Hertati Mili Boru Napitupulu beserta anak dan cucu. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ke-16, sumbangan. Diterima sumbangan dari seksi AMA HKBP Sutoyo. Bunga altar Minggu 29 Oktober 2023. Ucapan syukur atas terlaksananya pesta perayaan AMA HKBP Sutoyo. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita memberikan Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Yang kami hormati Amang Pendeta, Amang dan Inang Sintua,
Bapak Ibu Jemaat HKBP Sutoyo dan jemaat tamu yang hadir pada kebaktian sore hari ini. Mewakili Panitia Pesta Gotilon atau Pesta Panen tahun 2023, pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan rencana Pesta Gotilon atau Pesta Panen yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023. Pesta Gotilon ini kita laksanakan adalah sebagai wujud sukacita dan kesempatan baik untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kita terima selama tahun 2023 ini. Adapun tema Pesta Gotilon tahun 2023 adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Amanginang anggota jemaat HKBP Sutoyo dan jemaat tamu yang diberkati Tuhan. Berikut ini kami sampaikan rangkaian kegiatan Pesta Gotilon sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu tanggal 12 November 2023, kebaktian jam 6, jam 8.30, dan jam 11 digabung menjadi satu kali kebaktian Minggu dan akan dimulai jam 8 WIB. Sementara kebaktian Minggu jam 15 dan jam 18 berjalan seperti biasa. Kedua, acara Pesta Gotilon dilaksanakan setelah selesai kebaktian Minggu jam 8 WIB, di mana semua anggota jemaat per sektor akan manortor untuk menyampaikan silua atau buah panen yang telah dikumpulkan kepada sintua sektor. Rencananya akan ada 8 sesi grup manortor untuk menyampaikan silua atau buah panen. Ketiga, daftar silua dari setiap anggota jemaat per sektor akan dicatatkan nama-nama setiap keluarga yang telah memberikan dan akan diwartakan pada Minggu tanggal 19 November 2023. Keempat, panitia memohon agar semua anggota jemaat membawa ulos Batak masing-masing. Kelima, setelah selesai manortor menyampaikan silua dari semua sektor, kategorial, paduan suara, dan parhalado, kita akan makan bersama serta diisi hiburan sederhana. Demikianlah yang bisa kami sampaikan rencana rangkaian kegiatan Pesta Gotilon atau Pesta Panen tahun 2023 ini. Marilah kita bersukacita bersama dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kiranya HKBP Sutoyo menjadi saluran berkat bagi sesama. Bila tiba saatnya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan Pesta Gotilon atau Pesta Panen ini, kami dari panitia mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Kita bisa merencanakan, namun hanya dengan pertolongan dan kehendak Tuhanlah semuanya bisa terwujud dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Demikian dan terima kasih. Marilah kita berikan persembahan kita 1A 1B, kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Jika sekiranya kurang berkenan nantinya karena ada gangguan saya berbicara dalam keadaan batuk, mohon dimaklumi, dan biarlah itu juga bagian dari pujian kita kepada Tuhan dengan apa yang boleh saya berikan pelayanan firman hari ini. Diberkati Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Kita menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita, yaitu yang diambil dari kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya atau orang Kristen, seguanya dia harus menyadari bahwa hidupnya sudah ditentukan dan wajib hukumnya untuk menjadi pemberita firman. Dia harus menyatakan kebenaran firman. Karena apa? Karena setiap orang percaya itu, setiap orang pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang telah merasakan, orang-orang yang telah menerima dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, yaitu
menerima keselamatan di mana hidupnya dan segala keberadaannya Allah telah tebus, Allah telah sucikan untuk menjadi apa? Untuk menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan yang mau dipakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan di dunia ini, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kegiatan, dalam setiap persekutuan, baik pada saat dia berbicara, baik pada saat dia berencana, baik pada saat dia melakukan bahagian dari semua kehidupannya. Dia harus sadar dan dia harus mengakui bahwa dia adalah manusia yang sudah ditebus, yaitu milik Allah. Milik Allah yang sudah diperuntukkan untuk menyatakan tentang kasih Tuhan, untuk menyatakan bagaimana dia merasakan bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupannya, bagaimana dia merasakan bagaimana dia terlepas dari segala beban-beban kehidupannya yang telah mengikat hidupnya, yang membuat dia di dalam kegelapan hidupnya. Tetapi atas tebusan Kristus, atas kepemilikan Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan dengan sukarela, dengan bersyukur kepada Tuhan, dia akan memakai hidupnya menjadi pewarta firman Tuhan. Dia akan dipakai menjadi pemberita, menyenangkan hati Tuhan, karena dia milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita dalam satu waktu, ketika kita diberi atau kita menerima berita bahwa ada sesuatu hal yang besar yang diberikan kepada kita, atau katakanlah ketika kita menerima undian, umpamanya di dalam tabungan-tabungan yang kita tabung telah diundi, kita menerima sesuatu, atau itu hadiah yang sifatnya yang membawa sukacita bagi kita. Pastinya dengan berita sukacita itu, karena kita merasakan luapan kegembiraan yang telah menerima, kita mendapati ada satu berkah di dalam kehidupan kita yang menyenangkan dan membahagiakan kita. Pasti kita tidak akan tinggal diam dengan sukacita itu, tidak akan tinggal diam dengan berkat-berkat yang sedemikian. Tetapi pastinya kita akan mengatakan, kita akan bercerita, bahkan kadang-kala kita tidak bisa menutup mulut kita. Kita semau ingin mengatakan betapa sukacitanya saya menerima berkat ini, betapa sukacitanya saya menerima sesuatu yang mungkin kita tidak duga, yang mungkin kita tidak perkirakan, yang terjadi atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kiranya Paulus mau mengajak kita dengan persekutuan kita di dalam apa yang dia berikan juga di dalam kesaksiannya, luapan hati yang telah menerima, luapan hati yang telah mengiyakan dan mengaminkan bahwa dia menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, maka dia tidak akan tinggal diam untuk memberitakan itu, untuk menyatakan itu. Agar apa? Agar sukacitanya, agar berkah yang ada di dalam dirinya, berkat yang diterima itu, orang lain boleh juga ada kesempatan terbuka baginya. Dia boleh juga ada jalan baginya untuk bisa menerima seperti yang kita terima itu. Demikianlah kiranya kita didorong untuk senantiasa, karena kebenaran firman Tuhan, apa yang telah diperbuat Tuhan, apa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, yang bukan karena kuat kuasa kita, yang bukan karena keinginan kita,
yang bukan karena kebaikan kita, tetapi anugerah berkat Tuhan yang melimpah, yang memberikan kepada kita, kita berharga di matanya. Kita dimampukan, kita dilayakkan, dan kita diberkati untuk bisa menjadi saluran berkat. Saluran berkat kepada orang lain. Barangkali kita tidak memberi sesuatu, tetapi ketika kita menyatakan kehidupan kita, ketika suara kita, ketika mulut kita, kita menyatakan tentang bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kita ini, yang senantiasa baik, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kehidupan ini. Dan kita selalu berharap dan nantinya di dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa sebagaimana Tuhan telah lakukan itu di dalam penebusannya sepanjang kehidupan kita, sampai pada saatnya ke dalam kehidupan yang kekal, pastinya Tuhan itu akan selalu memberikan itu kepada kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak, marilah kita ikut juga, sebagaimana kita telah menerima apa yang diberikan Tuhan Yesus, apa yang telah diberikan anugerah dalam Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan firman Tuhan memang tidak mudah. Memang mempunyai tantangan tersendiri. Memang mempunyai banyak halangan, tantangan. Bukan hanya dari diri kita. Bukan hanya dari keterbatasan kita. Bukan hanya dari ketidakmampuan kita. Tetapi di sekitar kita pun, di segala situasi dan kondisi kita pun, kadangkala selalu menghambat kita. Bahkan kadangkala selalu mengikat kita untuk menghambat kita mau menyatakan, mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Boleh kita lihat dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa seperti cerita yang dikatakan oleh Paulus ketika Tuhan telah memanggil dirinya. Pada saatnya dia memberitakan tentang kebaikan Tuhan yang telah memanggil dirinya, dia rela mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan, baik di dalam apapun yang dia laksanakan. Tetapi betapa orang yang tidak menyukai berita Injil itu sendiri, betapa orang-orang yang tidak senang dengan berita kesukaan itu atas nama Tuhan Yesus, atas nama Tuhan yang telah menyelamatkan itu. Terlebih-lebih ada orang, ada kuasa, ada situasi, ada kondisi yang tidak enak, bahkan tidak mau mendengarkan tentang nama Yesus. Mereka tidak mau tentang melihat atau merasakan, apalagi untuk merasakan bagaimana kuasa Yesus yang menyelamatkan itu. Mereka selalu berbuat, mereka selalu mengadakan untuk menghambat itu di dalam pemberitaannya. Lihatlah orang-orang yang menurut pada zamannya, orang-orang Yahudi yang pada awalnya itu mereka adalah bangsa Tuhan. Mereka yang disebut dengan yang betul-betul dipilih, dipanggil untuk itu, untuk menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang istimewa di dalam nama Tuhan, di dalam pemanggilannya. Tetapi justru di dalam kehidupan mereka, justru ketidaksetiaan mereka, mereka sendirilah yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak mengakui tentang apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus. Bahkan dengan tindakan mereka, dengan cara-cara mereka, tokoh-tokoh agama yang pada saat itu, cendekiawan yang dikatakan adalah orang-orang yang rohani pada saat itu, mereka menghasut orang, mereka menimbulkan suatu pertikaian, mereka memberikan fitnahan, bahkan mengolok-olok orang-orang yang menyatakan firman Tuhan, bahkan menghina orang-orang yang menyatakan firman Tuhan itu, termasuk Paulus yang sampai diikat di penjara
atas nama firman itu, atas nama Tuhan Yesus. Itu Paulus katakan, kalian sudah dengar sendiri itu, apa yang terjadi dengan saya di Filipi, di mana dia di Filipi dihasut, dia difitnah, dia dikatakan adalah bahwa seolah-olah Paulus dengan pemberitaannya di dalam firman Tuhan melalui keselamatan itu mau mendirikan satu kerajaan baru. Dia mau menunjukkan dirinya, dialah yang akan mencoba menunjukkan untuk suatu kuasa di dalam kehidupannya. Dia adalah orang-orang yang memakai tentang agama, tentang firman Tuhan untuk kepentingan dirinya. Dia mau mengorek, dia mau memperalat firman Tuhan untuk suatu kepentingan dirinya. Itulah yang dikatakan kepada Paulus. Dan tuntutan seperti itulah yang akhirnya Paulus dipenjara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan, sekalipun demikian saya tidak akan pernah kendor. Sekalipun demikian saya tidak akan takut. Sekalipun demikian saya tidak akan mundur setapapun. Sekalipun demikian saya tidak akan goyah untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dengan syarat apa? Dengan cara bagaimana? Ketika saya mampu untuk tidak surut melakukan seperti itu. Paulus katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, dan itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika kita mengalami ancaman, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tantangan di dalam menunjukkan diri kita, memakai kehidupan kita untuk pemberitaan firman itu. Sekali lagi, jangan sampai pernah ada yang surut dari kehidupan kita. Jangan sampai ada yang mungkin kendor di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak diterima dengan apa yang kita katakan, sekalipun mungkin ada orang yang mencemooh kita, yang seolah-olah mengatakan kamu munafik, kamu seolah-olah ya berpura-pura, kamu adalah orang-orang yang mungkin memakai atau membuat jalan yang memakai sesuatu itu, memperalat firman Tuhan untuk kepentinganmu. Atau ada orang yang mengatakan bahwa kita ketika kita memberikan diri kita melayani hanya untuk demi kehormatan kita. Karena demikian haknya orang-orang yang memberitakan firman Tuhan itu layak dihormati. Demikian juga firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, apapun tantangannya, Paulus mengatakan, jangan pernah goyah, jangan pernah mundur, jangan pernah lemah, tetapi teruskanlah, lakukanlah di dalam kehidupanmu. Dengan cara apa kita mampu? Yang pertama, katakanlah, engkau melakukan itu bukan karena dipaksa. Engkau melakukan itu bukan karena engkau telah ditentukan untuk itu. Tetapi apa? Karena engkau sadar betul, engkau sukarela ketika engkau mengingat apa yang telah diperbuat Tuhan. Maka dengan sendirinya hatimu terbuka, hatimu mau mengatakan bahwa saya akan memberitakan ini. Itulah pertama menjadi kekuatan kita untuk berhadapan, untuk menyingkirkan segala masalah, tantangan, ancaman yang mempengaruhi kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Jangan katakan saya dilayakkan karena kemampuan saya. Jangan katakan karena saya dipilih untuk itu. Tidak. Kalau kamu mengatakan kamu dipilih dan ditentukan untuk itu, nantinya hanya sebatas sesuai dengan pilihan itu saja yang akan kita lakukan. Bahkan mungkin kita banyak berdalih nantinya, karena hanya dalam batas pilihan-pilihan itu ada standar-standar kita yang mau melakukan. Ketika pilihan itu yang karena kita katakan diangkat dan dipilih untuk itu, maka kita mungkin tidak secara sukarela, tidak mungkin secara utuh tulus untuk melakukan itu. Maka Paulus mengatakan, biarlah jangan karena pilihan, bukanlah karena engkau adalah disebut dengan Kristen,
Bukanlah karena mau menunjukkan dirimu kamu telah mengerti firman Tuhan. Bukan mau menunjukkan dirimu bahwa engkau tahu tentang firman Tuhan. Tetapi biarlah kamu telah menerima Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Kamu telah merasakan bagaimana Tuhan telah membentuk dirimu. Biarlah itu yang mengarahkan kita untuk memberitakannya kepada orang lain atau di sekitar kita. Jadi kesadaran itu, ketulusan itu, kita tidak diimingi apa-apa. Tidak ada pikiran sesuatu hal pun yang disebut dengan keuntungan atau untung rugi. Tidak kita pikirkan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi kita katakan, justru karena saya sudah beruntung, karena Tuhan telah memberikan hidup itu kepada saya. Tuhan telah memberikan berkatnya kepada saya. Maka saya melakukan ini. Saya mau memberitakan ini dengan segala konsekuensi yang akan saya hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua yang Paulus ajarkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ini dia katakan, Allah lah yang melayakkan saya untuk itu. Saya dengan segala kepribadian saya dengan segala kemampuan saya dengan segala kebolehan saya, justru dinolkan oleh Tuhan. Justru saya lebih dulu dikosongkan oleh Tuhan. Dengan keberadaan saya sekarang, itulah yang disebut yang dilayakkan. Jadi bukan ukuran manusia, bukan standar-standar manusia, bukan standar-standar kepentingan manusia, ego manusia, keinginan manusia, kemauan manusia yang mau kita penuhi ketika kita mau memberitakan firman Tuhan. Tetapi kita dilayakkan. Bapak, Ibu, Saudara, apapun kemampuanmu, apapun keberadaanmu, bagaimanapun kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Jangan pikirkan apa kata orang. Jangan pikirkan apa untung ruginya bagi saya. Jangan pikirkan bagaimana ini nanti memberikan sesuatu bagi saya. Tetapi katakanlah, karena Tuhan melayakkan saya, maka saya mau mengosongkan diri saya. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan yang disenangkan, bukan menyenangkan manusia. Karena kadangkala berita firman Tuhan itu, berita Injil itu bagi orang-orang atau kuasa-kuasa kegelapan, iblis itu tidak akan pernah bisa menerima dengan senang hati tentang kebenaran itu. Karena ditelanjangi, karena akan dipermalukan dengan firman itu. Maka karena kelayakan yang diberikan Tuhan, apapun posisi saudara, dimanapun saudara, apapun yang dilakukan, katakan, Allah telah melayakkan saya. Saya tidak mau menyenangkan orang-orang, saya tidak mau menyenangkan manusia dengan keinginan duniawinya. Ketika saya melakukan ini, ketika saya mengatakan ini, tapi saya harus mau tunjukkan ini, saya mau katakan ini, karena Tuhan memanggil saya untuk itu. Biarlah nama Tuhan yang disenangkan, dipermuliakan dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah pemberitaan firman Tuhan itu didorong oleh kemurahan hati, didorong oleh kasih sayang, didorong oleh betul-betul saya mau memberikan segalanya karena kasihku kepada Tuhan. Dia menggambarkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang seorang ibu yang memberikan kasihnya kepada seorang anaknya. Barangkali di antara kita ini ada yang sudah hidup menjadi ibu. Atau barangkali kita bisa merasakan sekarang, membayangkan bagaimana kasih seorang ibu yang telah melahirkan kita. Bagaimana seorang ibu yang mengorbankan dirinya. Bagaimana seorang ibu yang betul-betul dengan keramahan hatinya, dengan kasih sayangnya, bahkan menumpahkan segala-galanya dari apa yang dia miliki demi bagaimana anak yang dia kasihi ini untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, dan pada saatnya bisa merasakan sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Seorang ibu tidak akan pernah menuntut kepada anaknya bagaimana anaknya membalas tentang kebaikan dari seorang ibu.
Seorang ibu tidak akan pernah mengurangi dari tenaga apapun yang ada padanya. Jikapun sekiranya seorang anaknya itu sudah mengkhianati dia, atau barangkali seorang anak yang mungkin mempermalukan dia, menghinakan dia, atau seorang anak mungkin tidak mengerti tentang kasih sayangnya, tidak bisa membalas kebaikannya. Seorang ibu sepanjang masa, kita nyanyikan itu, ada nyanyian seperti itu, bahwa itu akan tetap berlaku. Dia berjalan terus sepanjang masa. Dia tidak menantikan balasnya, tetapi dia melakukan itu dengan kemurahannya. Dia melakukan itu dengan pengorbanannya. Agar apa? Agar yang dicintainya ini, karena dorongan kasihnya, boleh menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mendengarkan epistel tadi dari tokoh-tokoh Alkitab, Musa, Joshua, di epistel tadi yang Tuhan pakai untuk bagaimana para tokoh yang menjadi pelayan di hadapan Tuhan, yang telah mengorbankan dirinya, yang mengorbankan kepentingannya, yang mengorbankan kesenangannya untuk keselamatan umat yang dia pimpin, yang dia bina, untuk sampai ke tanah tujuan, seperti yang kita ketahui tentang Musa dan Joshua. Mereka mengabdikan itu semuanya. Mereka melakukan itu karena kasihnya apa? Kasihnya kepada Bapa yang memanggil dia, kepada Tuhan, dan kasihnya kepada bangsa itu untuk bisa sampai kepada tanah perjanjian. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua yang hadir di sini, biarlah dorongan kasih, biarlah dorongan kemurahan, apa yang boleh kita lakukan dan perbuat itu memang benar-benar kita mau mengabdikan diri. Memang benar-benar kita bukan hanya mengatakan tentang Injil, tetapi kehidupan kita serahkan, kita berikan. Biarlah dengan apa yang boleh kita lakukan, yang boleh kita katakan, boleh menghantar orang, boleh memberikan jalan bagi orang, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang terhormat, anak-anak Tuhan yang dimuliakan, menjadi jalan Tuhan, jalan berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, topik minggu kita hari ini mengatakan keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Marhiras niroha makatahon bari tanauli mangasahod debata. Mari kita bersama ikut di dalam bagian memberitakan Injil di dalam kehidupan kita, karena lebih dulu kita merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pakai kehidupan kita, mari kita siarkan, mari kita beritakan, mari kita korbankan kehidupan kita, biar nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, dan kita selalu dilayakkan dan diberkati menjadi jalan berkat di dalam dunia ini kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas firman Tuhan yang menyapa kami. Biarlah Tuhan, Engkau telah memanggil kami dan melayakkan kami, karena kami bersyukur dan berterima kasih atas pemberian-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau telah mengangkat kami jadi kepunyaan yang untuk mewarisi kerajaan surga yang menjadi kebahagiaan bagi kami. Itulah yang mendorong kami Tuhan untuk Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dan memakai kehidupan kami untuk memberitakan Injil. Segala tantangan, kesulitan, dan apapun Tuhan yang menghambat kami untuk memberitakan firman-Mu, biarlah kami boleh memakai hidup kami dan segala yang ada pada kami, persekutuan kami, perkataan kami, dan segala kehidupan kami, jadi bagian pemberitaan kami tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa kami hidup di dalam kesetiaan di dalam Tuhan, dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk selalu bersukacita, bersukaria memakai kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa Bapa di surga untuk segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu Bapa di HKBP Sutoyo. Perayaan Pesta Parhihion Ama.
pesta Gotilon yang akan dilakukan gerejamu. Kegiatan yang akan dilakukan di distrik untuk penutupan orientasi tahun profesional. Dan banyak hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerejamu Bapa di surga sebagai wujud dalam melayani Tuhan melalui gerejamu. Biarlah Tuhan yang memberkati semua para hamba-Mu untuk melakukannya dengan semangat, dengan sukacita. Pakailah Tuhan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gerejamu, baik di tingkat jemaat, di tingkat resort distrik, dan tingkat pusat. Itu mendatangkan sukacita kebahagiaan bagi kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan melalui kami juga bersama-sama ikut berperan, mengambil bagian, menjadi pemberita Injil dengan mengikuti dan melakukan apa yang seharusnya boleh kami lakukan di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Engkau juga berkati Tuhan bagi saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkah di dalam kehidupan mereka melalui kelahiran anak dan berkat-berkat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan melalui berkat-Mu mereka semakin yakin dan percaya atas kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memelihara dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan orang yang percaya kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, buka hati kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena sepeninggalan atas orang-orang yang mereka kasihi, yang mendahului mereka. Biarlah Tuhan mereka mengerti atas rencana-Mu di dalam kehendak-Mu yang terjadi atas orang-orang yang mereka cintai. Biarlah Tuhan juga melalui apa yang mereka terima ketika mereka berduka, biarlah Tuhan yang menjadi penghibur bagi mereka. Biarlah Tuhan melalui apa yang mereka terima, boleh mereka rasakan bagaimana Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka. Bapa di surga, kami percaya di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap aktivitas, dan apapun yang kami lakukan dalam keseharian kami Bapa, biarlah Engkau berkati, Engkau mampukan kami melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami memberitakan berita Injil kesukaan, karena Tuhan telah memberkati kami atas semua kegiatan dan apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan atas dosa kami, dan sempurnakanlah kami atas doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi, dan di saat kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan ke depan, yaitu persembahan yang akan dipakai untuk diakonia sosial di tengah-tengah gereja kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami dari Parhalado dan semua pelayan yang melayani ibadah jam 18 pada malam ini mengatakan dan mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara terima kasih kerana Tuhan memberkati kita dengan ibadah kita. Kami haturkan dan kami sampaikan. Shalom, Horas.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Mengikutimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Mengikutimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.